warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Talibudi dengan nomor induk mahasiswa 2405317. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Hutan Pelangi dan Burung Kecil. Selamat menyaksikan. Diceritakan di sebuah lembah hijau yang dikelilingi gunung-gunung tinggi, ada sebuah hutan ajaib bernama Hutan Pelangi. Dinamakan begitu karena setiap pagi 7 warna pelangi selalu tampak di langit dan menari di antara pepohonan. Daun-daunnya berkilau, bunga-bunganya berwarna-warni, dan sungainya mengalir jernih seperti kaca. Semua hewan di hutan itu hidup damai. Ada Riri si kelinci yang suka melompat, Toto si kura-kura yang bijaksana, Lala si rusa yang anggun, dan ada seekor burung kecil berwarna biru langit bernama Pipi. Namun, Pipi sering merasa tidak percaya diri. Sayapnya kecil, suaranya tidak seindah burung yang lain, terbangnya pun tidak terlalu tinggi. Aku ini burung yang biasa saja. Kalau Pipi setiap pagi, Riri si kelinci mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa Pipi, kamu memang kecil, tapi kamu cepat. Tapi Pipi hanya tersenyum lemah. Ia tetap merasa dirinya tidak istimewa, hingga pada suatu hari di langit yang biasanya cerah mendadak gelap. Awan hitam menutupi desa Pelangi dan angin bertiup kencang. Semua hewan berlarian ke tempat bersembunyian. Elang hitam datang! Teriak seekor tupai panik. Elang hitam adalah burung besar dan dia adalah burung yang jahat. Ia sering datang untuk menakut-nakuti hewan-hewan kecil dan mencuri makanan mereka dengan sayap besar dan suara yang keras. Semua hewan ketakutan. Serahkan buah-buah kalian atau aku akan merobohkan sarang-sarang kalian, seru elang hitam dari atas pohon. Hewan-hewan ketakutan dan bersembunyi di balik semak. Tapi Pipi meskipun gemetar melihat sesuatu yang aneh, elang hitam tidak bisa melihat dengan jelas karena salah satu matanya tertutup. Pipi punya rencana berpikir keras. Ia memang tidak kuat, tapi ia bisa terbang cepat dan ringan. Ia pun mendekati Riri dan berbisik, "Aku punya rencana. Aku akan mengalihkan perhatian elang hitam. Kalian ambil semua makanan dan semua ikan." Riri terkejut. Tapi Pipi, itu berbahaya. Aku harus mencoba. Kalau tidak, elang akan menghabiskan semua makanan kita. Dengan napas bergetar, Pipi terbang tinggi menuju elang. Hei, elang besar di sini. Ayo kejar aku. Kalau bisa. Elang hitam menoleh marah. "Berani sekali kau burung kecil." Ia pun mengepakkan sayapnya dan mengejar Pipi dengan cepat. Tapi karena mata buram dan tubuhnya berat, elang itu kesulitan mengikuti gerakan cepat Pipi yang lincah berputar di antara ranting dan daun. Pipi pun menukik, berputar menembus semak lalu terbang lagi ke arah sungai. Elang hitam mencoba mengikuti, tapi akhirnya tiba-tiba elang hitam jatuh. Ia menabrak batang pohon besar dan jatuh ke tanah, pusing 7 keliling. Pada saat itu, hutan kembali cerah melihat itu. Hewan-hewan lain bersorak gembira. Mereka segera membantu Pipi dan memastikan elang hitam terbang pergi dari hutan. Pelangi pun perlahan muncul kembali di langit menyinari wajah-wajah bahagia penghuni hutan. Riri melompat mendekati Pipi. "Kamu hebat sekali Pipi, berkat keberanianmu kita semua selamat." Dan Toto si kura-kura yang bijak mengangguk sambil tersenyum. "Lihatlah Pipi, tidak perlu jadi besar atau bersuara indah untuk menjadi pahlawan. Kadang keberanian dan hati baik jauh lebih kuat daripada sayap yang besar." Pipi tersenyum malu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. "Aku ternyata bisa melakukan hal besar meskipun aku kecil," katanya pelan. Sejak hari itu, semua hewan memuji keberanian Pipi. Mereka bahkan menamai tempat Pipi menjatuhkan elang hitam sebagai pohon pahlawan. Setiap pagi, pelangi yang muncul di langit seolah lebih indah dari sebelumnya. Dan di antara kicauan burung-burung lain, terdengar suara kecil Pipi bernyanyi dengan bahagia. Pesan moralnya, tidak perlu menjadi besar atau sempurna untuk berarti. Keberanian, kebaikan hati, dan kemauan untuk membantu adalah kekuatan yang sesungguhnya.